Halo semuanya, kelas E, tingkat SMA. Kembali jumpa dengan saya. Kita belajar bahasa Indonesia dan Ibu berharap semua dalam kondisi baik dan sehat sebagaimana Ibu dalam kondisi baik pada saat ini. Pada video pembelajaran berikut ini, alur tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menilai akurasi dan kualitas data pada teks non-fiksi dengan menggunakan rubrik, misalnya pada teks eksposisi. Langkah yang harus kita lakukan untuk dapat menilai akurasi dan kualitas data pada teks non-fiksi atau pada teks eksposisi, maka yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi pada teks eksposisi. Yang kedua, mampu membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Yang ketiga, menganalisis informasi penting yang terdapat pada teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi teks eksposisi. Sebelum kita menilai akurasi dan kualitas data pada teks non-fiksi, dalam hal ini adalah teks eksposisi, maka terlebih dahulu kita harus paham pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah maksud atau tujuan dengan tujuan untuk memberikan informasi, penjelasan, atau deskripsi tentang suatu topik. Adapun struktur teks eksposisi terdiri dari 3. Yang pertama adalah tesis atau permasalahan, yaitu yang memuat pernyataan umum berupa permasalahan sebagai bagian pembuka dalam teks. Yang kedua adalah argumentasi, yaitu unsur penjelas untuk mendukung tesis berupa argumen yang didasarkan pada alasan yang logis dan data hasil temuan. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi, yaitu penguatan pendapat awal dengan menambahkan rekomendasi dan saran terhadap permasalahan yang dihadapi. Baiklah, kita mulai dengan kegiatan kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi pada teks eksposisi. Nah, cara mudah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam sebuah teks adalah dengan membuat pertanyaan apa dan mengapa. Sedangkan cara mengidentifikasi argumentasi dan rekomendasi dalam sebuah teks adalah dengan membuat pertanyaan bagaimana. Mari kita analisis berdasarkan sebuah contoh. Di video ini ada Ibu buatkan contoh teks eksposisi yang sederhana. Judulnya adalah manajemen pengelolaan sampah. Nah, tadi untuk mengetahui apakah permasalahan yang bisa kita identifikasi dalam sebuah teks eksposisi, maka boleh kita pertanyakan dengan apa dan mengapa. Tetapi kita harus mengetahui dulu secara struktur tadi, kalau disebut permasalahan itu berada di awal dari wacana atau bacaan teks eksposisi tersebut. Atau paling tidak kita letakkan di tesis, di bagian tesis. Karena tesis itu sendiri adalah sebuah permasalahan yang terdapat pada awal sebuah teks eksposisi. Mari perhatikan contohnya. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, namun sampah bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Dengan demikian, sampah dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Manajemen pengelolaan sampah telah dilakukan di berbagai tempat dan menjadi sumber pemasukan bagi warga. Nah, inilah yang menjadi bagian dari tesis. Mari kita pertanyakan dengan kata apa ataupun mengapa. Nah, sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna. Ini bisa kita pertanyakan dengan kata apa? Apa yang dipandang sebagai barang yang tidak berguna? Maka jawabannya adalah yang dipandang sebagai barang yang tidak berguna adalah sampah. Kira-kira seperti itu. Ya, kita lanjutkan kembali, kita lihat di bagian argumen. Kalau argumen bisa dipertanyakan dengan kata bagaimana. Nah, di dalam video ada Ibu buatkan tulisan yang berwarna kuning. Ibu bacakan untuk kamu.
Sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Sampah yang diolah adalah sampah basah langsung oleh warga. Nah, ini kita bisa pertanyakan dengan kata bagaimana. Misalnya, bagaimanakah sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair? Nah, nanti pada lanjutan dari paragraf ini tentu ada kegiatan atau langkah atau metode yang menjawab pertanyaan dengan kata bagaimana yang baru saja Ibu sebutkan. Nah, kita lanjutkan. Di dalam penegasan ulang, kita membutuhkan sebuah rekomendasi untuk menegaskan kembali apa yang menjadi permasalahan dalam tesis. Tetapi di dalam penegasan ulang ada langkah yang harus kita lakukan atau saran yang akan kita berikan untuk dijadikan sebagai langkah. Nah, dalam contoh video ini sudah Ibu buatkan tulisan berwarna kuning, Ibu baca untuk kamu. Masyarakat perlu diajari cara memilah sampah. Peran pemerintah diperlukan dalam sosialisasi dan pembudayaan. Peran pemerintah juga diperlukan untuk menjadi penghubung ke pihak swasta. Kita bisa pertanyakan dengan kata bagaimana. Namun pernyataan kata bagaimana ini pun harus fleksibel. Bukan berarti yang Ibu buat dengan yang kamu buat itu bisa saja sama-sama benar. Walaupun berbeda pertanyaannya, tetapi sama-sama menggunakan kata bagaimana. Nah, selain dari mengenalinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan, maka tentunya kita juga bisa memahami bahwa biasanya permasalahan terdapat di awal teks atau pada struktur tesis, sementara argumen itu berada pada bagian tengah atau terdapat pada struktur argumen. Sedangkan penegasan ulang itu atau rekomendasi berada pada bagian akhir teks atau terdapat pada struktur penegasan ulang. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Sebelum kita mampu membedakan fakta dan opini, tentu kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian fakta. Fakta adalah hal yang merupakan kenyataan yang sudah benar-benar ada dan terjadi. Ini bisa dipertanyakan dengan kata tanya 5W atau apa, mengapa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan opini adalah suatu pendapat atau pandangan seseorang tentang suatu hal. Ini dapat dipertanyakan dengan kata 1H atau bagaimana. Nah, secara khusus lagi cara kita membedakan fakta dan opini adalah fakta itu adalah hal yang ditangkap oleh indera manusia, yaitu yang dilihat, didengar, atau dirasakan, yang terbukti kebenarannya. Segala hal yang berkaitan dengan fakta tidak bisa dibuat-buat atau dimanipulasi, seperti data-data dan peristiwa yang benar-benar terjadi, sehingga fakta memiliki sifat yang objektif atau dapat dipertanyakan dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Sedangkan opini sifatnya subjektif karena dipengaruhi oleh penilaian seseorang. Opini dapat dinyatakan secara aktif dan pasif, lisan dan tulisan. Opini dapat dinyatakan secara terbuka melalui ungkapan kata-kata yang dapat ditafsir dengan jelas, mampu dengan pilihan kata yang halus, dan diungkapkan secara tidak langsung atau dapat dipertanyakan dengan kata tanya bagaimana. Nah, mari kita lihat contoh ya, apakah contoh fakta dan opini. Contoh fakta, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Nomor 2, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 3, Indonesia merupakan bagian dari benua Asia. Nomor 4, dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Nomor 5, Provinsi Jawa Barat, ibu kotanya adalah Bandung. Nomor 6, pada tahun 2004 terjadi bencana besar tsunami di Aceh. Semua fakta ini bisa ditanyakan dengan kata tanya 5W. Sedangkan opini adalah, contoh opini maksud ibu adalah, orang yang badannya kurus itu jarang makan. Nomor 2, saya rasa tahun ini kan ada banyak bencana yang terjadi. Nomor 3, sebenarnya menjadi seorang pengusaha sukses itu sangat mudah. Nomor 4, laki-laki tenaganya lebih kuat daripada perempuan. Kalau opini ini selalu lebih subjektif, karena ini adalah sebuah argumen atau pendapat dari seseorang. Nah, ini juga bisa kita kenali lewat kalimat-kalimat yang disajikan.
Karena ini juga bisa kita pertanyakan dengan kata bagaimana. Nah, selanjutnya kegiatan kita adalah menganalisis informasi penting yang terdapat pada teks eksposisi. Dalam video, Ibu sajikan satu lagi contoh teks eksposisi yang sederhana. Nah, di dalam video ini nanti yang tulisannya warna hitam adalah informasi penting yang kita temukan pada teks eksposisi ini. Nah, kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi informasi penting ini, boleh kita buatkan dalam satu bentuk tabel sehingga semua informasi penting itu bisa kita analisis sesuai dengan data-data yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Lalu kemudian untuk melihat kebenarannya atau menguji kebenarannya apakah itu adalah informasi yang penting atau tidak, mari cermati tulisan eksposisi tersebut. Kemudian mari kita lihat manakah yang merupakan fakta dan manakah yang merupakan opini. Boleh juga kita membaginya secara struktur, mana yang merupakan tesis, mana yang merupakan argumen, dan mana yang merupakan opininya. Kemudian kita berdasarkan data yang sudah kita temukan atau informasi penting yang sudah kita temukan, maka kita bisa menyimpulkan teks eksposisi sebagai bagian dari kegiatan kita. Cara menyimpulkan adalah kita harus terlebih dahulu memahami informasi penting tersebut yang sudah kita temukan. Kemudian kita buatkanlah opini kita yang berdasarkan pemahaman informasi penting tersebut. Tetapi jangan lupa, opini yang kita buat itu harus logis dan berdasarkan data-data yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Itulah bagian akhir dari pembelajaran dalam alur tujuan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk selanjutnya kamu boleh berlatih secara mandiri sesuai dengan teks yang Ibu sajikan dalam video ini dengan judul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Identifikasi, kemudian boleh kamu juga membuatkan tabel yang mana bisa kamu pisahkan antara fakta dan opini. Seperti yang sudah Ibu sebutkan pada awal pembelajaran ini. Kemudian setelah kita menganalisis informasi pentingnya dan setelah kita bisa memahami perbedaan antara fakta dan opini dalam sebuah teks eksposisi, maka tentu kita sudah dapat menyimpulkan dengan baik. Nah, kemudian setelah kita menyimpulkan, jangan lupa berikan rekomendasi yang tepat atau saran yang baik terhadap permasalahan-permasalahan yang kita temukan dalam sebuah teks eksposisi. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Selamat belajar.